Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi fitokimia baru, yaitu destilasi ya. Kita masih ada 2 pertemuan. Untuk pertemuan yang ke-6 ini adalah materi destilasi, sedangkan pertemuan yang ke-7 nanti akan ada tugas tentang destilasi. Jadi pertemuan ke-7 hanya tugas saja. Silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam pengerjaan tugas, akan saya nilai sebagai nilai tugas masing-masing mahasiswa. Langsung saja kita masuk ke materi destilasi ya. Destilasi adalah salah satu metode ekstraksi di mana dia digunakan untuk metode senyawa-senyawa yang mudah menguap atau senyawa volatil ya. Banyak senyawa volatil ya, terkait kandungan kimia dari senyawanya, terkait karakteristik dari senyawanya, itu harus diperhatikan juga kalau kita mau menggunakan metode destilasi. Oke, kita ke definisi ya, definisi dari destilasi. Oke, jadi destilasi di sini adalah salah satu metode ekstraksi panas ya. Jadi dia menggunakan pemanasan ya. Yang kalau secara teoritis destilasi adalah proses yang dia memiliki tujuannya untuk pemisahan dan juga pemurnian. Pemisahan apa yang dipisahkan dari dua kelarutan ya, dua pelarut yang memiliki titik didih yang berbeda. Oke. Dan di sini pemurnian substansi cairan yang dimana cairan-cairan tersebut ya, dua cairan yang memiliki titik didih yang berbeda itu mudah menguap. Dari senyawa satunya adalah tidak mudah menguap. Jadi dua cairan ya akan kita pisahkan, yang satunya memiliki titik didih lebih rendah, jadi dia lebih menguap terlebih dahulu, dan satunya memiliki titik didih yang lebih tinggi sehingga dia susah untuk menguap. Atau di sini dikatakan dua cairan yang memiliki perbedaan titik didih. Oke, kita ke prinsipnya. Prinsipnya di sini yang perlu digarisbawahi adalah perbedaan titik didih dari zat-zat cair dalam campuran. Ya, campurannya apa ya? Campuran zat tadi ada dua zat yang kita mau memisahkan berdasarkan volatil oilnya. Jadi senyawa yang lebih volatil dia akan lebih mendidih lebih dahulu gitu kan ya, sehingga dia akan terpisah lebih dahulu. Sehingga senyawa yang memiliki titik didih rendah, tadi dikatakan Ibu mengatakan kalau senyawanya itu memiliki titik lebih rendah, dia akan menguap terlebih dahulu. Ya. Kemudian apabila didinginkan, senyawa yang akan mudah menguap terlebih dahulu itu akan mengembun dan menetes sebagai zat murni atau destilat. Nah, kalau kita bicara tentang proses destilasi, pada saat pendinginan itu kita memanfaatkan yang namanya kondensor ya. Jadi prinsipnya adalah dia dipanaskan, kemudian senyawa yang memiliki titik didih rendah akan menguap terlebih dahulu, didinginkan oleh kondensor, kemudian dia akan mengembun dan menetes kembali sebagai destilat yang sudah terpisah, atau di sini mi'at siri murni. Kalau kita ngomong atau bicara tentang sejarah destilasi, untuk pertama kali rangkaian alat destilasi itu ditemukan oleh kimiawan Yunani yang pada abad Masehi ya, kita sebut Hipatia. Dia berasal dari Alexandria. Terus pada abad keempat itu disempurnakan penemuan awal ini oleh Zosimus. Jadi Zosimus ini menyempurnakan penemuan pertama oleh Hypatia ini ya, dia berasal dari Alexandria. Terus di sini penyempurnaannya berupa penggambaran secara akurat tentang proses destilasinya ini. Nah, ini ada sejarah dari pengembangan alat destilasinya.
Baik, kita akan ke macam-macam destilasi. Macam destilasi akan kita bagi menjadi beberapa. Di sini nanti akan kita jelaskan secara rinci satu-satu. Yang pertama adalah destilasi sederhana. Namanya sederhana berarti alat yang digunakan dan juga prosesnya lebih sederhana. Kemudian ada destilasi bertingkat, kemudian destilasi azeotrop, terus destilasi uap dan juga destilasi vakum. Nah, destilasi vakum ini biasanya paling banyak digunakan untuk industri. Oke, kita masuk ke destilasi sederhana dulu. Nah, destilasi sederhana destilasi sederhana itu merupakan teknik pemisahan untuk memisahkan dua atau lebih komponen zat cair yang memiliki perbedaan titik didih jauh. Nah, di sini contohnya apa yang memiliki titik didih jauh? Misalnya air dengan alkohol gitu ya. Air titik didihnya berapa? 100 derajat Celcius, sedangkan alkohol titik didihnya rendah sekali karena dia merupakan pelarut organik yang mudah menguap. Nah, di sini kita ke alatnya. Mungkin teman-teman sudah praktikum di laboratorium ya untuk destilasi. Nah, di sini adalah heating mantle atau pemanas di sini. Kemudian di sini adalah labu alas bulat. Ya, berisi campuran. Katakanlah di sini adalah campuran air dan juga campuran alkohol. Kemudian di sini adalah termometer. Ada beberapa alat destilasi menggunakan termometer, ada yang tidak. Kemudian di sini ada adaptor ya, kemudian di sini kondensor, air masuk dan air keluar, sehingga prinsipnya tadi kondensor mengubah uap menjadi embun dan merubah menjadi tetes-tetes kembali menjadi destilat. Nah, aplikasi destilasi sederhana ini digunakan untuk pemisahan alkohol yang masih bercampur dengan air. Nah, berdasarkan perbedaan titik didih pelarut, maka alkohol itu akan menguap terlebih dahulu karena titik didihnya rendah, ya, sehingga nanti akan dihasilkan alkoholnya itu alkohol yang lebih murni. Nah, ini adalah destilasi sederhana. Kemudian selanjutnya adalah bagian-bagian dalam destilasi. Tadi alat-alat yang Ibu katakan tadi yang di awal gambar awal ya. Yang pertama adalah pemanas atau heating mantle. Nah, tentu saja kalau pemanas ini fungsinya ya untuk memanaskan ya. Jadi berfungsi untuk memberikan kalor pada zat atau memberikan panas kepada zat yang akan didestilasi supaya fasenya ini berubah menjadi fase uap dengan dia menguap kalau titik didihnya sudah tercapai. Nah, macam-macam pemanas bisa api langsung atau Anda bisa menggunakan bunsen. Kemudian bisa menggunakan pemanas listrik atau electric heater atau hot plate ya tadi. Heating mantle sama. Terus untuk zat yang mudah terbakar dan pengaturan panas suhu tertentu. Jadi kalau pemanas listrik ini terutama untuk senyawa-senyawa yang di situ mudah terbakar. Ya, karena kalau kita menggunakan pemanasan api langsung kita tidak bisa melakukan controlling terhadap suhu. Terus di sini penangas ya, penangas air itu pemanasan dengan panas tertentu. Misalnya kalian menggunakan water bath itu pemanasan bisa tapi kurang dari 100 derajat Celcius. Nah, ini adalah macam-macam pemanas gitu. Yang kedua, bagian-bagian dalam destilasi adalah labu destilasi. Prinsipnya labu alas bulat dengan pipa samping. Ada pipa sampingnya yang bisa dimasukkan pipa air masuk dan kondensornya ada juga ya, air masuk dan air keluar. Terus labu destilasi itu ada yang berleher pendek, ada juga dia yang berleher panjang. Kalau yang leher pendek untuk zat dengan titik didih yang tinggi itu lehernya lebih panjang. Kalau leher pendek, kalau untuk leher panjang untuk zat dengan titik didihnya yang lebih rendah atau dia lebih mudah mendidih terlebih dahulu. Kemudian ada juga alat destilasi dilengkapi dengan termometer. Tentu saja gunanya adalah untuk memonitor titik didih ya. Zat yang didestilasi sudah berapa derajat Celcius atau berapa titik didih dari zat tertentu. Kita bisa memonitor menggunakan termometer. Kemudian kapasitasnya harus sesuai dengan titik didih zat aktif. Nah, kapasitas dari termometernya ya.
sesuai dengan titik didih zat aktif. Alat selanjutnya, bagian dari alat destilasi, yaitu pendingin. Pendingin tentu saja untuk mengubah fase uap menjadi fase cair. Fase uap itu tadi adalah senyawa yang ada di dalam gelas bulat yang didinginkan, entah itu dengan api langsung, dengan elektrik ya, atau dengan water bath dengan suhu tertentu. Nah, kemudian senyawanya tadi kalau dia sudah mencapai titik didih, dia akan menguap. Kemudian melewati pendingin atau kondensor, dia akan merubah fase uap itu menjadi embun, kemudian menjadi fase cair. Prinsipnya adalah pipa gelas dilapisi selubung atau mantel, ini adalah pendingin ya, yang berisi air. Jadi kondensor itu harus selalu dialiri air secara terus-menerus, tidak boleh berhenti. Kemudian kita kenal juga dengan istilahnya adalah pendingin Liebig. Di mana pendingin Liebig itu kalau di alat destilasi itu bagian yang miringnya itu ya. Nah, makin rendah titik didih cairan yang didestilasi, makin panjang pendingin yang dipakai, itu adalah pendingin Liebig. Maka dapat dilakukan juga dengan menggabungkan dua pendingin Liebig kalau misalnya pendingin Liebignya itu pendek. Tuh. Yang kelima, bagian dari alat destilasi adalah adaptor. Ya, adaptor itu untuk cairan yang mudah menguap. Fungsinya adalah mengalirkan destilat dari pendingin ke penampung. Kemudian adaptor ini juga memiliki fungsi mencegah penguapan, mencegah kemungkinan terbakar dari proses destilasi ini, apalagi dengan pemanasan langsung, mencegah terjadinya percikan. Ini adalah fungsi dari adaptor. Selanjutnya penampung destilat ya, atau hasil destilasi. Berfungsi untuk mengumpulkan destilat, betul, karena dia untuk mengumpulkan hasil destilasi atau mengumpulkan destilat. Macam dan bentuk tergantung sifat destilat dan tujuan penampungan. Macam destilasi, bentuk destilasi tergantung dari sifat destilat dan juga tujuan dari penampungan. Kalau sifat destilatnya mudah sekali menguap ya, penampungnya harus disertai dengan tutup. Jadi macam-macam penampung di sini A, sembarang penampung. Jadi ya ditampung dengan sembarang penampung atau sembarang wadah itu bisa, beker, Erlenmeyer, botol. Kalau syaratnya adalah destilatnya tidak mudah menguap dan juga tidak mudah terbakar. Kemudian hasil destilasinya tidak terpengaruh udara dan juga cahaya. Jadi kalau dia kena udara atau kena cahaya tidak cepat mengurai atau tidak cepat rusak, ya nggak apa-apa, sembarang wadah. Berarti dia akan stabil. Terus yang B, berisi air dan adaptor masuk ke dalam air. Jika destilat mudah menguap dan terbakar, harus dengan adaptor yang di dalamnya ada airnya. Berat jenis destilat lebih kecil daripada air, ya, berarti dia mudah sekali menguap dan tidak campur dengan air. Yang ketiga, tertutup rapat dengan saluran pengatur tekanan dan juga didinginkan. Ini untuk apa? Wadah seperti ini ditujukan untuk destilat yang mudah menguap dan juga terbakar. Biji destilat lebih kecil dari air. Nah, bedanya kalau dengan adaptor tadi tidak campur dengan air, kalau ini campur dengan air, antara senyawanya atau cairannya itu campur dengan air. Terus kita bisa juga menggunakan gelas ukur untuk destilat yang diukur volumenya. Kalau kalian mau menentukan rendemen minyak siri, itu ya. Terus gelas coklat jika destilatnya terpengaruh cahaya. Jadi menggunakan gelas coklat kalau destilatnya terpengaruh oleh cahaya. Kita masuk ke tahapan destilasi atau tahap-tahap destilasi. Yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah memindahkan pelarut sebagai uap dari cairan. Jadi pada saat proses pemindahan atau pemanasan cairan itu dia akan berubah menjadi uap sebelum diembunkan kondensor. Itu kita sebut sebagai proses evaporasi. Yang kedua, tahapnya adalah pemisahan uap cairan di dalam kolom destilasi, dan untuk memisahkan komponen dengan titik didih lebih rendah yang lebih mudah menguap komponen lain yang kurang volatil. Jadi di dalam kolom destilasi tabung alas bulat, kemudian ada kolom destilasi sebelum kondensor, itu prinsipnya adalah senyawa-senyawa yang mudah menguap itu akan menguap terlebih dahulu karena memiliki titik didih yang lebih rendah.
Terus kondensasi dari uap, jadi perubahan uap ya, untuk berubah menjadi embun, kemudian berubah menjadi fase air. Nah, ini untuk mendapatkan fraksi pelarut yang lebih mudah menguap atau pelarut yang lebih volatil berdasarkan perbedaan titik didihnya tadi. Oke, baik. Kita ke destilasi fraksionasi atau destilasi bertingkat, sama istilahnya antara destilasi fraksionasi dan juga di sini destilasi bertingkat. Jadi tujuan dari destilasi fraksionasi adalah untuk memisahkan komponen-komponen cair, dua cairan atau lebih dari suatu larutan berdasarkan perbedaan titik didihnya, tapi di sini berdekatan. Contohnya bisa kita lihat di sini. Di sini adalah pemanasan ya, menggunakan pemanasan tungku. Ya, apa yang dipanaskan? Minyak pelumas. Jadi, minyak pelumas, lilin, parafin, aspal itu dari sini. Nah, ini adalah minyak dari bahan alam. Bahan minyak bumi ya, minyak bumi. Nah, di sini perbedaan titik didihnya tidak jauh. Jadi di sini kita bisa menggunakan destilasi bertingkat berdasarkan perbedaan titik didih. Itu akan berubah menjadi masing-masing komponen gitu ya, terpisah menjadi masing-masing komponen. Contoh di sini minyak bahan bakar industri, dia mendidih pada 370 derajat Celcius titik didihnya. Kemudian kalau 300 derajat Celcius dia diesel, kalau kerosin 200 derajat Celcius, kalau gasolin 150 derajat Celcius. Nah, ini gas petroleumnya 20 derajat Celcius. Jadi, satu pemanasan dengan suhu yang berbeda, namanya destilasi bertingkat, akan berubah menjadi senyawa yang berbeda karena di sini prinsipnya adalah memisahkan komponen cairan dua atau lebih. Nah, aplikasinya biasanya digunakan untuk industri, untuk pemisahan minyak mentah menjadi minyak pelumas, bensin, minyak tanah, dan lain-lain. Nah, ini ya. Kalau di sini kan destilasi bertingkatnya, berarti kalau kita pakai alat ini di sini ada tingkat berdasarkan titik didih yang berbeda-beda, dia akan berubah menjadi senyawa yang berbeda-beda. Kemudian destilasi azeotrop. Nah, destilasi azeotrop di sini untuk memisahkan dua campuran atau lebih ya, sama memisahkan dua campuran atau lebih komponen, tapi di sini sulit dipisahkan. Kalau destilasi bertingkat tadi kan dia memiliki titik didih yang berdekatan. Kalau azeotrop itu sulit dipisahkan. Biasanya dalam prosesnya digunakan senyawa lain yang bisa mencegah ikatan azeotrop atau ikatan yang sulit dipisahkan dengan menggunakan tekanan tinggi. Nah, ini contohnya destilasi azeotrop ya. Di sana ada pam-pam itu dia menggunakan tekanan tinggi. Nah, aplikasinya penambahan toluen atau bensin untuk memisahkan air dengan campuran pada pelarut asam klorida. Nah, ini untuk aplikasi pada destilasi azeotrop. Nah, ini destilasi air yang sering kita gunakan untuk praktikum, itu adalah destilasi air ya. Nah, atau kita sebut sebagai hydrodistillation. Nah, destilasi air di sini merupakan teknik pemisahan zat cair yang tidak larut dalam air dan titik didihnya cukup tinggi. Ya, zatnya itu tidak larut dalam air dan titik didih zatnya itu cukup tinggi. Keuntungan dari destilasi air adalah destilat, jadi sampelnya langsung terendam air ya. Jadi keuntungannya destilat itu memiliki suhu yang relatif lebih rendah dari substansi dengan titik didih tinggi. Oke, syarat dalam destilasi ini destilasi air harusnya itu substansi tidak larut atau larut sebagian dalam air. Jadi substansinya atau bahannya harus larut ataupun tidak larut sebagian dalam air, tidak terhidrolisis oleh panas. Kalau dia terhidrolisis oleh air panas, dia akan berubah menjadi senyawa yang lain. Nah, ini makanya persyaratan destilasi air itu dia tidak boleh terhidrolisis oleh air panas ya. Walaupun di sini pelarut yang kita gunakan adalah air. Nah, kita lanjutkan destilasi air atau hidrodestilasi. Di sini ada proses fisikokimia yang terjadi selama hidrodestilasi ya, yaitu hidrodifusi yang pertama, yaitu terjadi difusi minyak atsiri
dan air panas melalui membran sel tanaman. Difusi itu masuk ya. Minyak atsiri dan air panas melalui membran sel tanaman. Jadi tanaman yang mau didestilasi itu kita masukkan ke alat destilasi. Nah, sehingga pelarutnya yang digunakan, misalnya di sini kalian menggunakan pelarut air itu akan berdifusi ke dalam sel-sel, akan masuk ke dalam sel-sel tanaman ya. Kemudian hidrolisis, ada terjadi reaksi kimia antara kandungan tanaman dalam yang mengandung minyak atsiri ya akan berubah, terjadi reaksi kimia. Contoh, misal senyawa ester dalam minyak atsiri pada temperatur tinggi, keberadaan air pada air dia akan berubah menjadi asam karboksilat dan juga alkohol. Itu terjadi perubahan bentuk senyawa awal. Terus yang terakhir adalah dekomposisi oleh panas. Jadi konstituen dalam minyak atsiri itu dapat terdekomposisi oleh panas karena tidak stabil dengan pemanasan atau dia bisa rusak oleh pemanasan. Jadi sifatnya adalah termolabil, tidak stabil pada pemanasan. Nah, ini penyulingan dengan air ya, teman-teman. Jadi di sini adalah bahan material dari bahan yang mau didestilasi ya. Di sini menggunakan air, kemudian sampelnya kita masukkan sini. Contohnya kemarin bunga cengkeh itu ya. Jadi dia terendam airnya dan ini dipanaskan. Nah, dia akan dipanaskan, titik didih dari minyak atsirinya akan naik dulu, dia akan dirubah oleh kondensor menjadi embun. Kemudian karena di sini ada proses pendinginan ya, dan dia akan menjadi destilatnya. Oke, baik, kita lanjutkan untuk materinya, untuk penjelasannya, yaitu destilasi uap dan juga destilasi air ya. Jadi di sini ciri dari destilasi air dan destilasi uap yang khas sekali itu adalah yang pertama, bahan dan air, jadi sampel dan air itu tidak kontak langsung. Bahan dan air itu ada sekat yang memisahkan antara bahan dan air ya. Kalau di alatnya itu kita sebut pemisah atau angsang ya. Jadi ada rongga-rongga yang memisahkan sampel dengan air sehingga dapat menyebabkan atau mengurangi, memperkecil degradasi terma atau kerusakan sampel karena panas ya. Jadi di sini salah satu ciri dari destilasi air dan juga destilasi uap. Kemudian untuk bahan tambahan yang di bagian bawah, jadi bahan tanaman yang di bagian bawah, karena di sini tadi kan ada penyekat antara air dan juga sampel, di mana penyekatnya itu berlubang-lubang. Kalau kalian masak itu seperti kukusan itu ya, jadi angsang kukusan itu. Nah, bahan tanaman otomatis yang ada di bawah itu rentan terkena atau dia beresiko kontak dengan air. Nah, ini karena itu kan prosesnya sama, air menggunakan pemanas ya, sehingga air itu akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian yang kontak dengan tanaman yang paling bawah itu bisa saja kontak dengan air yang mendidih tadi. Nah, keuntungan dari destilasi air dan juga destilasi uap di sini adalah kalau kita bandingkan dengan destilasi air, hasilnya lebih banyak. Jadi hasil rendemen atau minyak atsiri yang diperoleh dari proses destilasi air dan uap, kalau kita bandingkan dengan destilasi air, itu hasilnya akan lebih banyak. Kemudian kemungkinan reaksi hidrolisis atau reaksi karena penambahan asam atau adanya basa, dan juga di sini polimerisasi terhadap komponen minyak atsiri lebih kecil, jadi terurai, terdegradasi, rusak itu dari minyak atsirinya itu bisa dicegah kerusakannya ya. Kemudian jika kerusakan bisa dicegah, kehilangan komponen polar juga dapat diminimalisasi. Komponen polar yang ada di dalam suatu tanaman atau kandungan senyawa yang sifatnya polar itu bisa saja hilang. Karena apa? Karena sifat air atau sifat pelarut yang digunakan itu adalah polar ya. Jadi bisa saja metode destilasi air dan uap itu menghilangkan komponen polar. Nah, dengan metode ini ya hilangnya komponen polar tadi bisa diminimalkan.
Kemudian kualitas minyak atsiri dihasilkan lebih reproducible. Jadi kualitas minyak atsiri yang dihasilkan dengan destilasi air dan uap ini lebih baik kalau kita bandingkan dengan destilasi air, dan hasilnya tadi dia lebih banyak kalau kita bandingkan dengan destilasi air. Terus proses destilasi lebih cepat. Nah, ini salah satu keuntungan destilasi air dan uap kalau kita bandingkan dengan destilasi air saja, dimana kalau destilasi air itu kan sampelnya nempel, sampelnya masuk di air gitu ya. Nah, itu hasil dari destilasi air dan uap, di mana sampel dan air terpisah, itu akan jauh lebih bagus, lebih baik, dan juga lebih cepat ya untuk mendapatkan hasil minyaknya. Itu adalah keuntungan dari destilasi air dan juga destilasi uap. Nah, ini adalah alat ya, penyulingan dengan uap dan juga air, destilasi uap dan air, atau steam and water distillation. Nah, di sini kalian lihat, di sini tetap menggunakan pemanas ya. Cuma bedanya ini airnya, kemudian uapnya ya, uapnya. Di sini ada uap, kemudian di sini ada pemisah juga antara air sebagai pelarut dan juga material dari tanaman ya. Nah, ini. Jadi di sini ada pemisahan antara material dari tanaman dengan airnya. Jadi tidak secara langsung. Nah, di sini sama, dia didinginkan juga kan, dia mengubah cairan menjadi uap. Kemudian uap itu akan pada proses pendinginan dia akan berubah menjadi embun gitu kan ya, oleh kondensor, kemudian dirubah kembali menjadi tetes-tetes dari minyaknya. Nah, ini pemisahan ya, ini oil, ini pemisah minyak. Jadi di situ nanti kita akan dapat minyaknya. Oke, sekarang kita ke destilasi uap. Nah, destilasi uap di sini ada pembangkit uap. Ini alat destilasi uap sederhana ya. Yang A adalah pembangkit uap, kemudian B adalah labu tempat sampel. Labu tempat sampelnya di sini ya, bu alas belatnya. Kemudian yang C ini pendingin Liebig ya, pendingin Liebig, kondensor tapi modelnya pendingin Liebig ya. Terus penampung hasil destilasi atau hasil destilatnya yang D. Yang E adalah adaptor. Nah, adaptor itu yang mengantarkan dari kondensor atau pendingin Liebig ke tempat destilat atau sampel. Nah, bedanya kalau destilasi uap, di situ ada pembangkit uapnya. Oke, kita bahas. Destilasi uap adalah destilasi campuran air dengan senyawa yang tidak larut dalam air. Jadi di situ ada air sebagai pelarut, yang dipisahkan adalah senyawa yang tidak larut pada air atau tidak bisa campur pada air. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan mengalirkan uap air ke dalam campuran. Jadi ada campuran air dan juga campuran senyawa yang tidak bisa larut air, kita aliri uap ke dalam campuran tersebut. Sehingga bagian yang dapat menguap itu akan berubah menjadi uap. Kalau dia sudah mencapai titik didihnya, bagian yang titik didihnya rendah, dia akan menguap terlebih dahulu. Ya, pada temperatur yang lebih rendah daripada dengan pemanasan langsung. Jadi itu adalah destilasi uap. Prinsipnya adalah dia memisahkan campuran air dengan senyawa, tapi senyawanya itu tidak larut air, ditambahkan dengan bagaimana mengalirkan uap air ke dalam campuran tersebut. Pemisahan yang dilakukan dengan mengalirkan uap air kepada sampel yang merupakan campuran air dengan senyawa yang tidak larut dalam air. Tuh. Terus destilasi uap digunakan pada campuran senyawa-senyawa yang memiliki titik didih mencapai 200 derajat Celcius atau lebih. Nah, destilasi uap ini cocok untuk senyawa ya titik didihnya lebih tinggi daripada air ya. Jadi mencapai titik didih 200 derajat Celcius atau lebih ya. Terus aplikasi dari destilasi uap adalah untuk mengekstrak beberapa produk alam seperti minyak eukaliptus, minyak kayu putih, minyak sitrus, jeruk, terus lemon gitu ya, minyak sitrus dari lemon atau jeruk, dan dapat juga digunakan untuk ekstraksi minyak parfum dari tumbuhan. Nah, di sini bisa menggunakan destilasi uap yang dia cocok digunakan untuk sampel pada suhu 200 derajat Celcius ataupun lebih dari 200 derajat Celcius. Nah, ini adalah destilasi uap. Jadi
ini ya, harus bisa membedakan antara destilasi air, destilasi uap, dan juga destilasi uap dan air. Kelebihan dari metode destilasi uap ini adalah namanya uap ya. Jadi dia bisa menguapkan senyawa-senyawa dengan titik didih yang tinggi. Berapa? 200 derajat Celcius atau lebih. Sebelum mencapai titik didihnya. Jadi katakanlah ada suatu senyawa yang titik didihnya 200 derajat Celcius. Destilasi uap itu karena tadi ditambahkan uap gitu ya. Dia bisa mendahulukan. Jadi titik didihnya sebenarnya belum sampai 200 misalnya, itu dia bisa membuat senyawa-senyawa tersebut menguap terlebih dahulu sebelum mencapai titik didihnya. Nah, ini dengan menggunakan uap atau air mendidih. Tapi di sini senyawa yang dimurnikan tidak dikhawatirkan akan rusak karena senyawa tersebut diuapkan sebelum mencapai titik didihnya. Jadi kalau misalnya senyawa-senyawa yang termolabil atau dia tidak tahan pada pemanasan menggunakan metode ini, itu tidak khawatir atau tidak apa-apa gitu kan ya, karena dia tidak akan merusak senyawa-senyawa yang ada pada suatu tanaman tersebut. Tapi ada kelemahan teman-teman di sini. Kelemahan dari metode uap ini adalah biayanya mahal ya, biayanya mahal. Terus yang dipisahkan hanya bisa sesuatu yang memiliki perbedaan titik didih yang tinggi. Kalau misalnya titik didihnya kurang tinggi, tidak bisa digunakan menggunakan metode ini. Oke, kita ke jenis-jenis destilasi uap. Nah, berdasarkan kontak antara air dengan bahan, destilasi, jenis-jenis destilasi ya, kita bagi menjadi destilasi langsung dengan air. Destilasi uap, destilasi langsung dengan air berarti apa? Bahan kontak langsung dengan air. Jadi bahan bisa dimasukkan langsung ke dalam airnya. Kelebihannya bahan dapat disebut halus ya. Kekurangannya minyak atsiri tidak dapat ditarik sempurna. Karena apa? Karena terlalu halus gitu. Karena serbuknya terlalu halus, jadi tidak bisa menarik senyawa minyak atsirinya dengan sempurna. Terus bisa terjadi hidrolisis zat aktif atau perubahan zat aktifnya. Nah, ini ya, ini kelemahan untuk destilasi langsung dengan air. Terus yang kedua adalah destilasi uap dan air ya. Ini jenis-jenis destilasi ya, contohnya dihilangkan uapnya. Bahan dalam satu tempat dengan air tetapi tidak kontak langsung dengan air tadi ya, ada pemisahnya, ada angsangnya. Kelebihan uap selalu jenuh, tidak terjadi superheating. Jadi tidak terjadi pemanasan yang berlebihan ya. Tuh. Kelemahannya waktunya lama. Nah, ini destilasi uap air memang lama. Terus yang ketiga adalah destilasi langsung dengan uap atau destilasi uap. Jadi judulnya jenis-jenis destilasi ya, uapnya dihapus. Uap akan dialirkan dari sumber uap ke dalam ketel destilasi. Jadi alat yang digunakan adalah ketel destilasi. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang dimiliki perorangan gitu ya, ada dimiliki oleh pabrik gitu ya. Nah, kelebihannya uapnya selalu jenuh. Ya, uapnya selalu jenuh gitu, sehingga kelemahannya terjadi superheating atau terlalu panas, proses pembasahannya juga lama. Ini adalah destilasi uap. Nah, ini penyulingan dengan uap langsung. Kalau ini uap langsung ya, destilasi uap ya. Di sini ada steam boiler ya. Kemudian ini plant material, materi tanamannya. Kemudian ini kondensornya ya. Kemudian di sini oilnya. Jadi di sini ada direct steam atau steam secara langsung ya. Ini contoh destilasi uap. Oke, kita lanjutkan destilasi vakum. Destilasi ini merupakan destilasi tekanan bawah 1 atmosfer. Jadi tekanan vakum itu di bawah 1 atmosfer. Operasinya 0,4 atmosfer atau kurang dari sama dengan 300 mm Hg absolut. Jadi cocok untuk memisahkan fraksi-fraksi yang tidak dapat dipisahkan dengan destilasi atmosferik. Nah, kita lihat metode ini digunakan jika senyawa yang didestilasi
itu bisa terdekomposisi atau rusak atau berubah bentuk sebelum mencapai titik didihnya. Jadi digunakan untuk senyawa-senyawa yang belum capai titik didih ya, katakanlah dia belum sampai 60 derajat Celcius, flavonoid gitu ya, titik didihnya, tapi flavonoid itu bisa rusak atau hilang. Nah, itu bisa menggunakan destilasi vakum. Maka digunakanlah keadaan vakum. Kenapa? Agar suhu yang dicapai tidak terlalu tinggi, sehingga senyawa dapat menguap tanpa terdekomposisi menjadi senyawa lainnya. Jadi harapannya dengan vakum, di sini ada vakumnya. Nah, ini senyawa-senyawa itu yang ada di dalam suatu sampel itu tidak rusak. Jadi dia bisa menguap gitu ya sebelum titik didih masing-masing sampel. Nah, ini keistimewaan ya dari destilasi vakum ini. Prinsip kerjanya bagaimana? Didasarkan pada hukum fisika, di mana zat cair akan mendidih di bawah titik didih normalnya. Zat cairnya akan mendidih di bawah titik didihnya. Katakanlah zat cair itu mendidih 100 derajat Celcius, dia akan mendidih di suhu di bawah 100 derajat Celcius. Apabila tekanan permukaan zat cair itu dibekerja atau vakum. Jadi vakum tadi fungsinya adalah untuk mendidih gitu ya, untuk menguapkan senyawa sebelum dia mencapai titik didihnya. Nah, itu vakum ya. Jadi untuk memperkecil tekanan permukaan zat cair dipergunakan dengan alat jet ejector dan juga barometrik kondensor ini. Prinsipnya bagaimana? Pada prinsipnya proses vakum ini tidak jauh dari proses destilasi atmosferik, hampir sama. Proses destilasi vakum pada sistem vakum proses berlangsung di bawah kondisi 30-35 mmHg dengan tujuan menurunkan titik didihnya. Nah, ini untuk aplikasinya juga sudah tertulis di sini ya, untuk menurunkan titik didih pada minyak berat atau long residue menjadi produk light vacuum sloop atau light vacuum gas oil atau paraffin oil distillate. Oke. Nah, terus di sini ini enflurasi, enflurage itu adalah metode ekstraksi yang cocok digunakan untuk mengekstraksi bunga, kelopak bunganya. Nah, itu enflurage. Kita lihat. Nah, jadi di sini proses yang digunakan untuk mengekstraksi minyak atsiri dari bunga. Caranya bagaimana? Kelopak bunga mawar ya. Ini kita letakkan pada lemak hewan. Bisa lemak hulan, domba, sapi, babi. Jadi vaselin album, vaselin flavum itu ya lemaknya kan. Nah, bunga segar, mahkotanya atau petalnya kita taruh di situ. Kita diamkan aja udah selama 1-3 hari. Terus kalau sudah diulang lagi, ganti lagi. Jadi di sini lemaknya masih di sini, bunganya diganti dengan yang baru. 3 hari lagi, terus diganti lagi dengan haru, seperti itu 3 hari lagi sampai apa? Sampai kita cium bau vaselinnya atau bau lemaknya itu sudah wangi. Jadi wangi atau tidak, seberapa wanginya itu bisa diatur. Nah, kalau sudah, yang diekstraksi itu lemaknya, jadi bukan bunganya. Lemaknya diekstraksi menggunakan alkohol untuk menarik molekul-molekul yang wangi. Terus alkohol dipisahkan dari lemak menggunakan evaporasi. Jadi mengambil senyawanya ya menggunakan alkohol. Jadi wangi-wangiannya itu nanti tertarik di alkohol. Terus alkohol itu dipisahkan lagi menggunakan evaporasi. Jadi yang terambil tadi minyaknya. Itu ya. Biasanya lemak yang masih meninggalkan wangi itu diproses lagi untuk pembuatan sabun. Nah, itu karena wangi gitu kan. Oke, tugasnya besok akan saya jelaskan di pertemuan terakhir untuk tugasnya. Jadi pertemuan terakhir nanti setelah UTS ya. Setelah libur lebaran nanti hanya tugas destilasi saja ya, dikumpulkannya pada saat UTS berlangsung gitu ya, waktunya 1 minggu. Nanti akan kita beri tugas atau saya jelaskan sekalian ya tugasnya ya. Oke, nanti akan saya berikan minggu depan setelah jadi kuliah terakhir
hanyalah memberikan tugas dan mengerjakan tugas. Oke, terima kasih. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.